Terus aku mondok pada saat itu, mondok ke Kediri dari tahun 98 sampai 2003. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya. Klik tombol suka dan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Berbicara tentang transportasi, mungkin kita tidak bisa mengenyampingkan moda transportasi darat yang satu ini. Ya, benar sekali tebakan kalian. Jenis transportasi massal angkutan darat yang satu ini, satu dekade terakhir mulai hangat diperbincangkan, baik dari kalangan muda, sampai kalangan dewasa, bahkan kalangan orang tua. Dalam 5 tahun terakhir, seiring semakin berkembangnya teknologi, tak luput pula menjamah sektor transportasi, serta didukung dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur di negeri ini, menjadikan bisnis angkutan darat yang satu ini mulai bangkit kembali. Kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan otobus yang sudah malang melintang di dunia transportasi, khususnya jasa angkutan darat. Apa yang ada dalam benak kalian jika mendengar nama Haryanto? Pasti kalian akan menjawab, itu adalah nama seseorang. Ya, tepat sekali jawabannya. Haji Haryanto merupakan nama pendiri PO atau perusahaan otobus yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di kalangan para pecinta bus tanah air. Beliau merupakan pensiunan tentara yang kini menjadi salah satu pengusaha bus di Indonesia. Memulai bisnisnya pada tahun 2003, awalnya PO Haryanto hanya melayani rute Jakarta-Kudus karena keterbatasan unit dan sumber daya manusia. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, dengan dikepalai putra bungsunya sendiri sebagai direktur operasional bus, perusahaan yang tadinya hanya 5 unit, kini Haji Haryanto sudah mempunyai hampir 300-an unit yang melayani berbagai rute di Jawa dan Madura. Perusahaan yang berkantor pusat di Kota Kudus ini kini menjadi salah satu pelopor perusahaan otobus yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang bukan hanya mengandalkan pelayanan keselamatan dan kenyamanan bagi para penumpang, tapi juga meninggalkan kesan keindahan yang menghiasi jalan, serta menimbulkan rasa kekeluargaan. Dengan trayek antar kota antar provinsinya, bisa disebut PO Haryanto merupakan salah satu perusahaan otobus tersukses yang menggebrak dan mendobrak ketertarikan minat masyarakat terhadap transportasi publik berbasis angkutan darat. Selain itu, bus ini juga memiliki ciri khas khusus dibandingkan dengan bus-bus lainnya. Dengan lambang kebesaran logo Menara Kudus yang merupakan ikon sejarah peninggalan dari Wali Songo. Tak ketinggalan pula logo bertuliskan sholawat, serta gambar wayang menghiasi di setiap bodinya, menambah aroma kentara karakter orang Jawa pada umumnya. Di samping itu, ada satu peraturan perusahaan yang menarik, yakni, setiap karyawan akan dipotong sebagian gajinya untuk disedekahkan kepada anak yatim piatu, serta untuk membangun masjid, yang mana secara tidak langsung itu adalah amal jariah bagi karyawan dan para penumpang. Tak lupa Haji Haryanto memberikan pesan pada para karyawannya untuk tidak meninggalkan sholat. Lalu, seperti apakah kisah selengkapnya? Berikut adalah wawancara dengan putra bungsu beliau yang merupakan direktur operasional perusahaan ini. Simak video berikut dengan seksama agar kita bisa mengambil hikmahnya. Sekolah ini aku lulusan SMP mas, karena SMA kelas 1 DO aku. Aku dulu agak nakal sama banyak kasus kekerasan, jadi akhirnya sekolah nggak selesai. SMA kelas 1 itu aku drop out, terus dikeluarin, terus aku mondok pada saat itu. Mondok ke Kediri dari tahun 98 sampai 2003 aku mondok di Al-Falah Ploso Mojo Kediri itu Kediri. Terus 2003 ya bapak punya usaha, sampai akhirnya punya usaha bis 5 unit. Terus aku mulai berkecimpung di situ, megang operasional. Jadi sejak awal aku udah bikin jaringan jalur nih, jaringan agen, jaringan karyawan sampai detik ini. Ya itu tadi, Allah punya cara yang berbeda untuk memperlakukan perusahaan ini. Kalau nggak ada campur tangannya Allah nggak mungkin. Karena aku setiap hari kan di lapangan, aku setiap hari kumpul sama konsumenku di terminal di mana-mana, hampir setiap hari. Aku tanya sama mereka, ada bis yang lebih murah, lebih bagus, lebih mewah,
kok jenengan nggak nyoba? Aku pernah nyoba mas, tapi kayaknya kalau nggak naik Haryanto kok kayak ada yang kurang isi hatiku. Pertanyaan kayak gitu kan aku sering tanyakan ke orang dan jawabannya hampir seperti itu, kayak ada yang kurang kalau nggak naik Haryanto rasanya hati. Yang kayak gitu itu kan udah di luar akal kita mas, ya kan? Udah mutlak itu hak prerogatif Allah gitu. Karena memang Tuhan kita yang menggerakkan hati mereka gitu. Orang itu tiba-tiba datang ke terminal Bangkalan bawa kambing satu mas. Mas tolong ini kasih ke Bapak Haji Haryanto, terus nanti suruh masak, suruh sedekain ke orang kampung. Namanya Mbah Salamun mas. Orang itu buta mas, dan badannya penuh panu, kadas, kurap, koreng semua. Orang itu telanjang bulat soalnya. Orang itu. Jadi maaf, sampai kemaluannya aja kelihatan. Akhirnya aku telepon bapak, Pak ini Mbah Salamun datang ngasih gini, nang kasih uang. Suruh ngasih uang 500.000 kalau nggak salah pada saat itu. Uang itu tak kasih ke beliau, di depan mata aku tak kasih. Uang itu dilapin ke pahanya, hilang mas. Soalnya aku sempat ngerentek gitu pada saat itu. Ini orang apa ATM? Wah, sekarang udah almarhum orang, Mbah Salamun. Mas gini. Kambing itu tak ikat di tiang tenda bakso itu. Terus Mbah Salamun pulang, kambing lepas. Kambing lepas dikejar orang seterminal mas. Kejar orang seterminal karena tahu kalau itu kambingnya Mbah Salamun. Jadi Mbah Salamun itu terkenal di kalangan orang Madura pada saat itu, terlebih orang Bangkalan. Ketangkep, diikat lagi, itu ketika diikat mas, penumpang itu blur itu hari pertama aku seumur-umur buka Madura isi penumpang 16 orang. Tuh. Itu barang yang mungkin kalau mau diceritain aneh, ya aneh. Percaya nggak percaya, tapi nyata. Ketemu sama salah satu rekan beliau waktu kecil, temen motong rokoknya sekarang udah punya pondok Al-Quran tuh, Al-Ghuraba, pondok penghafal Quran. Terus beliau mulai deket sama Kiai Haji Bashir almarhum Jekulo itu. Akhirnya beliau mulai ikut dalail puasa. Dulu kita semua sekeluarga orang puasa semua mas. Aku dulu puasa 8 tahun sama aja. Pak Haji sampai sekarang masih 20 tahun. Dalail tiap hari puasa. Jadi sejak saat itu beliau mulai merekrut anak-anak yatim dari tiap-tiap agen wilayah dia dikelola. Jumlahnya mungkin pada saat itu kan perusahaan masih kecil ya, masih puluhan, naik ratusan, sampai sekarang 5.031 anak tuh tahun kemarin. Wow. Jadi memang perusahaan ini visi dan misinya untuk itu.